Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Indra Ashari dari Universitas Mula Warman, NIM 24 dari Program Studi Pendidikan Jasmani. Ya, jadi di sini saya ingin berbagi sedikit materi tentang apa itu pengertian belajar dan pembelajaran. Ya, jadi pertama-tama saya ingin membahas apa itu pengertian belajar. Jadi pengertian belajar dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif, tetap dan aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan efektif. Nah, jadi perubahan tersebut dapat berubah sesuatu yang sama sekali baru atau penyempurnaan atau peningkatan dari hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Dan selanjutnya di sini ada pengertian belajar menurut beberapa ahli ya di sini. Pengertian belajar menurut W. Golu adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Dan ada juga dari James O. Whittaker 1999 menyatakan bahwa pengertian belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut R. Gagne 1999, pengertian belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Ya, terus itu berdasarkan beberapa pengertian atau definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Juga, belajar itu akan lebih baik kalau si subjek belajar itu mengalami atau melakukannya. Jadi tidak bersifat verbalistik. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Dengan demikian, terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang individu dapat dijelaskan dengan rumus antara individu dan lingkungan. Terus beberapa pengertian belajar tersebut, kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Memungkinkan ciri-ciri perubahan perilaku yaitu perubahan yang disadari dan disengaja. Nah, perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. Nah, itu salah satu contoh dari beberapa pengertian belajar tersebut. Nah, di sini kita sudah sedikit mengerti apa itu proses belajar. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian pembelajaran. Di sini, secara umum, pengertian pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping tercipta proses belajar juga sekaligus supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Itulah sebabnya mengemukakan bahwa pengertian pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Nah, di sini adapun pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sindiknas pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan unsur belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan beberapa jenis pengertian atau definisi pembelajaran di atas, dapat didefinisikan bahwa pembelajaran memiliki ciri-ciri: 1. Merupakan upaya sadar dan disengaja. 2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan proses pembelajaran. 4. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasil. Nah, itu tadi sedikit pengertian dari saya tentang apa itu belajar dan pembelajaran. Cukup sekian kiranya dari saya. Jika terdapat salah kata atau ada hal yang tidak enak didengar, sekali lagi saya memohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.